zolimin sama dia. Udah cukup, ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, udah cukup. Semua diadu domba, lu bukan siapa-siapa, lu gak punya skill apa-apa. Ya, gak ada kelas-kelasan, bukan masalah papan atas, papan selenger, gak ada. Tapi ini orang sudah kurang ajar kalau macam-macam lagi. Gua sikat lu macam-macam lu Jengger. Ingat itu. Widya sih kena sama gue sih. Widya lu kena sama gue. Kalau lu nggak masuk penjara jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Panggil siapa dong? Nah, panggilnya pakai kodam aja. Jangan panggil gue Nikita Mirzani Widya kalau gue nggak bisa jeblosin lu ke penjara ya. Kesel banget. Gue tadinya nggak ngikutin loh kasusnya Vina. Ya gara-gara gue ngomong si tukang kuli bangunan itu nggak punya adab, mulai gue dibully. Kalau dibully udah biasa, cuman kalau difitnah itu gue nggak suka. Kalau fitnah gue nggak suka. Kalau bulian udah biasa, tapi fitnah itu gue nggak suka. Dua masih aman. Seringan kebanyakan. Gak suka gue. Nanti kalau si Widya itu live, bilang di tangan gue Widya akan masuk penjara. Bilang ya, tolong sampaikan sama si mantan TKW itu ya, yang rumahnya hordengnya compang-camping, yang temboknya banyak jamurnya. Tolong kasih tahu, yang kalau nge-live di TikTok itu minta di gift juga, ternyata ujung-ujungnya kalau cuma minta gift doang Widya, lu mendingan kirim nomor rekening lu deh. Tidak, apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada, tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Nah, masalahnya kalau dia jadi artis apa kok yang ditarik, yang tertarik? Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV. TV nggak bakal bikin lu kaya kecuali lu punya sesuatu hal yang bisa diolah. Pelawak, lucu, pinter. Kalau mau bodoh sekalian. Tapi untuk orang kaya lu, Peggy, sorry to say ya, lu nggak akan jadi artis, lu nggak akan jadi apa-apa. Sebulan lagi juga lu balik lagi jadi kuli. Percaya sama gue. Apalagi kalau lu kelakuannya ngomongnya kayak begitu lagi. Iya. Itu kepada Nikita Mirzani harus paham, Peggy Setiawan itu siapalah dialah. Dia hanya seorang kuli bangunan. Maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan bilang nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Dia hanya minta supaya hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Oleh sebab itu, misalnya ada podcast, ada seminar-seminar atau apa yang memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Kami tidak akan pernah melarang, kami akan mengizinkan, tetapi yang penting hargai kami penasihat hukumnya. Nanti kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Sambo ya, salah satu orang-orang ini ya, yang masalah Sambo kasusnya akhirnya terbongkar ya. Ada kasus judi online, ada kasus narkoba. Nah, sama Sambo ya deket Nikita Mirzani sama Sambo ya. Sambo deket nggak sama itu Rudiana? Lah pastilah orang satu angkatan begitu bro. Ya kenapa? Nggak suka orang membelain yang namanya Saka, nggak suka orang yang membelain yang namanya Peggy Setiawan bebas. Karena nama Rudiana sekarang ini lagi mencuat, ya kan? Saya curiga dia orang disuruh, ya disuruh kan? Disuruh karena nama seseorang itu ya seangkatan dengan Sambo ini ya, dia bela karena dia joget-jogetnya ulang tahun apa kan, dia selalu ada hadir di situ. Ulang tahun siapa di oknum itu ya, di depan kepolisian aja dia buka-buka dada ya kan, berani. Kayaknya sengaja deh kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya sengaja. Ya kenapa? Ya sengaja dia hajar itu untuk kenapa? Ya orang yang sekarang ini udah bebas, kita fokus mencari AF, ya mencari keadilan, ya kan. Untuk yang ketujuh itu agar buyar kalau kata saya ya, agar buyar.
fokusnya orang membahas masalah Rudiana. Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan? Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, sini kita Mirjani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirjani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, boleh lah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap, ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirjani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang nggak cerdas alias diduga tolol yang bisa mengikuti perkataan si Nikita Mirjani. Menjijikkan dia itu ya. Mana ada orang beretika telanjang-telanjang di mall atau ini itu, oke? Nah, nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Pripun, boten pripun, kula pripun, jempun, nggih, 40 patang, ajeng tanglet niku sinten nggih, nek kula boten pripun, boten pripun, kula pripun, jempun, nggih, 40 patang, ajeng tanglet niku sinten nggih, nek kula Biadab kek, mau dikatain apa? Ani-ani kek, lontong bodoh amat, gue nggak bakal ladenin, bleh. Gak apa-apa gue ladenin, lu mau ngatain gue apa, bleh. Gak apa-apa gue ladenin. Tapi Peggy, gak bakal gue lepas dari genggaman gue. Sakit dong. Gue pengen ngomong lagi soal si Peggy, gue gemes. Gue tau banget Tony ini udah mulai berulah nih, si ongol-ongol nih Tony ya, lawyernya si Peggy. Deh, tuh yang mau gue omongin, mayan kan 500 juta, cari. Kalau udah ketemu, kasih tahu gue, tenang. Yang ngasih tahu gue, identitasnya akan gue sembunyikan, aman. Tidak akan gue sebarluaskan, pokoknya gue akan keep sendirian, oke? Biar apa sih? Nyari si Aib ini yang susah banget ditemuin karena lagi ngumpet ya, biar masalah ini cepat selesai. Sama Ibu Widya juga, stop halusinasinya Ibu Widya, Mbak Widya. Jangan sosokan lu tahu segala-galanya. Lu urus aja rumah elu, kehidupan elu, isi rekening elu, kerjalah dengan baik sudah ya. Kalau mau nyerang gue, seranglah sesuai sama masalahnya ya. Jangan lu fitnah-fitnah, lu karang-karang cerita gue dibilang disuruh buat nutupin kasus. Nggak ada urusan, gue nggak dibayar sama siapa-siapa. Ini malah gue ngeluarin uang pribadi buat yang bisa nemuin Aib ya. Nah, daripada sibuk ngomong, Nikita Mirjani itu sengaja dia bilang begitu. Ini saya belum ngomong ya, belum ada ya yang bahas-bahas ini ya. Ini gue bahas di sini ya. Coba deh, siapa gitu, 1-2 orang laporin tuh si Widya ke kantor polisi terdekat, kantor polisi Cirebon deh kalau nggak tuh sekalian. Dia tuh udah parah banget ya. Dia bawa semua institusi, dia bawa semua orang-orang yang nggak ada kepentingannya. Gua tuh kalau ngelawan orang miskin tuh gue bingung harus gue lawan apanya. Kayak Widya itu sebetulnya kan, ya gimana ya kalau gue bilang orang kaya, bukan orang kaya, memang orang miskin. Lu lihat aja kalau dia lagi live itu, udah mah handphonenya burem, rumahnya juga begitu, temboknya juga banyak jamurnya. Sosok ngomongin politik, sosok saya tahu ini tuh untuk menutupi kasus ini. Kasihan tahu orang-orang yang nggak kebawa-bawa lu bawa itu, si Widya ya, apa sih TikToknya? Lu Widya, lu makan aja masih ribet, ngurus-ngurusin beginian, Widya. Aduh,
Dan kalian juga itu ya, kalian tuh percaya aja sama yang diomongin Widya itu. Memang iya sih, kalau orang selevel tuh pasti percaya aja kalau apa yang diomongin dia. Dia tuh bukan siapa-siapa guys. Dia itu mantan TKW dan calon TKW. Dia tinggal di Cirebon, rumahnya kecil sekali. Gue udah dikirimin rumahnya itu. Rumahnya tuh kayak rumah petak, temboknya banyak jamurnya. Sosok ngomongin soal kasus beginian, terus pakai nyebut nama gue Nikita Mirzani. Itu sengaja begitu buat nutupin Dede lah apa. Aku nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti gue. Tuh kalau situ 500 juta, barang siapa yang bisa menemukan Aep. Terus sama Pak Rudiana, ya sudah jangan ngumpet terus, biar kasus ini cepet kelar Pak. Banyak lagi kasus-kasus yang harus dibongkar ini Pak. Tuh ada lagi tuh kasus si Ronald tuh, yang habis ngebonsai anak pacarnya ya, yang di Surabaya divonis bebas. Itu juga harus dikawal. Itu loh, 500 juta tuh lumayan loh. Bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli rumah di kampung, bisa bikin modal usaha, bisa bayar anak sekolah. Tergiur kan 500 juta? Siapa yang ngasih sayembara 500 juta? Saking gue gedeknya sama kasus ini gak kelar-kelar, gak apa-apa gue keluarin duit pribadi gue 500 juta buat nemuin Aep. Nah, kalau ternyata yang gue bener bahwa kasus ini cuma kecelakaan pure gara-gara si mulutnya Aep itu, ya jadi orang-orang banyak yang dipenjara gara-gara dia. Selesai lo Aep. Bukan lagi disuruh minum air kencing lo, disuruh makan teong, lo tau nggak? Tuh gara-gara mulut lu yang kayak Suneo, ya miring-miring. Ada orang bahannya itu mulu, nggak nyenggol nggak makan. Kalau lawyernya Peggy kan ngomong gini, ya saya udah ketemu kok di TV Nusantara, udah ngobrol. Ya kan, kagak ngobrol itu, papasan sama ngobrol beda ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Bapak Tony, lawyer dadakannya Peggy Setiawan. Ntar gue suruh mail cipok lu ya Ton. Ya kan kita udah papasan di TV Nusantara. Ya cuma sama-sama kita udah ngobrol ya, cuma sama-sama sibuk. Peggy sibuk dengan podcastnya, Kang Deddy juga sibuk dengan hadirin bintang tamu. Ya berarti kan itu nggak ngobrol dong, itu papasan Tony. Ntar gue gedik lu ya, itu papasan ya. Papasan sama ngobrol beda ya. Astagfirullahaladzim. Papasan sama ngobrol Tony beda ya, tolong ya. Ngobrol ya ngobrol, papasan ya papasan ya Tony. Terus lu juga ngomongnya nggak konkret, nggak